Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi setelah sebelumnya sudah menentukan beberapa parameter ya untuk gaya gempa yang akan kita desain. Nah, kita sebelum masuk ke perhitungan ELF atau equivalent lateral force, kita hitung dulu atau kita tetapkan dulu periode struktur yang kita gunakan nanti di perhitungan ELF. Nah, sengaja tak buat video terpisah karena ini ada beberapa pertimbangan dalam pemilihan periode struktur. Nah, yang pertama, percepatan SD1 ini udah link ya langsung ke atas. Terus yang kedua adalah CU, coefficient untuk batas period. Nah, ini buat apa? Ini adalah sebagai pembatas period kita. Kalau kita lihat di SNI 1726 tahun 2019, di pasal berapa sebentar? Penentuan periode itu. Nah, ini. Jadi periode struktur itu bisa kita tentukan menggunakan rumus pendekatan. Rumusnya itu adalah TA, yaitu CT dikali HN pangkat X. Nah, tapi rumus ini, TA sama dengan CT kali HN pangkat X ini, harus kita batasi juga maksimalnya berapa. Nah, maksimalnya dibatasi yaitu sebesar CU dikali TA. Nah, di sini kan ada dijelaskannya itu dalam bentuk kalimat kalau di SNI ya. Tidak boleh melebihi hasil perkalian CU dan TA. TA-nya ya tadi periode pendekatan kita. Jadi itu alasannya kita mencari parameter-parameter itu. Jadi yang bisa kita isi misal CU ya, coefficient untuk batas period. CU berdasarkan nilai SD1. Ini ada di tabel 17 SNI, nanti dilihat sendiri ya. Kan ada di sini. Nah, ini. SD1 kita punya berapa tadi? 0,4 ya kalau nggak salah. 0,5. 0,5635. Berarti masuk yang atas ini. Berarti koefisien CU kita itu ada diambil sebesar 1,4. Kita input manual 1,4. Terus parameter periode pendekatan yang CT tadi, CT kali HN kan, tadi rumus TA-nya CT kali HN pangkat X. CT-nya kita belum tahu, HN-nya tinggi bangunan, X-nya kita belum tahu. Nah, ngambilnya dari mana? Dari tabel di bawahnya, tabel 18. CT. Nah, kita punya tadi sistem strukturnya kan rangka beton bertulang pemikul momen khusus ya. Nah, di sini ada nih rangka beton pemikul momen. Kita ambil nilai CT-nya 0,0466. Tapi kalau teman-teman nanti di luar studi kasus ini ya, di luar kuliah ini punya kasus lain, misal punya dinding geser, maka ini nggak boleh dipakai. Yang dipakai adalah ini, semua struktur lain. Karena ada dinding geser kan, nah, bukan lagi sebagai rangka beton pemikul momen. Tapi karena di kasus ini kita rangka beton pemikul momen tanpa dinding geser, kita ambil 0,0466. Kita input manual 0,0466. Kemudian di tabel yang sama, nilai X-nya adalah 0,9. Tinggi bangunan kita, satu lantai kan 4 ya, 4 meter, ada 10 lantai, 4 kali 10. Nah, ini udah otomatis dihitung CT kali HN pangkat X. Itu. Terus periode maksimumnya yang dibatasi oleh peraturan CU kali TA tadi udah dihitung juga, CU dikali TA. Ya, jadi periode pendekatan kita 1,29 lah kira-kira. Terus periode maksimumnya dibatasi 1,8 untuk analisis ELF ya, static equivalent. Nah, kemudian kita cari periode dari hasil analisis menggunakan ITEPS, baik arah X maupun arah Y. Sebelum sampai situ ini kita rewind sedikit. Jadi sebenarnya periode fundamental pendekatan tadi TA ini sebenarnya dibagi dalam dua arah juga, dalam arah X juga jadi TAX dan TAY. Tapi kenapa di sini cuma satu? Karena kita kan dalam denah kita kemarin semuanya nggak ada dinding geser ya. Nah, beda cerita kalau ternyata di arah X dipasang dinding geser, di arah Y nggak dipasang. Berarti kita perlu dua periode pendekatan. Kenapa? Karena nanti strukturnya beda. Yang arah X, semua sistem struktur lainnya karena ada dinding geser. Yang arah Y, rangka beton pemikul momen karena nggak ada dinding geser. Nilai CT dan X-nya otomatis akan berubah, beda. Jadi ada dua sebenarnya nilai TA ini, TAX sama TAY. Tapi karena di kasus ini kita sama ya, nggak ada dinding geser semuanya, alias arah X maupun arah Y itu rangka beton pemikul momen, jadi kita samakan. Gitu. Nah, kita lanjut untuk mengambil nilai period dari hasil analisis menggunakan ITEPS. Di sini dibagi dua memang, karena di ITEPS menghitungnya secara model analisis ya, jadi dibagi dalam
dua arah, bahkan rotasi juga ada nanti. Nah, tapi sebelum sampai situ, kita assign dulu diafragma lantainya. Diafragma lantai. Setelah kemarin terakhir kita isi beban dinding ya, dan assign jepit-jepit di bawah ini. Sekarang kita assign diafragma lantainya. Caranya adalah kita klik kanan dulu, add modify grid, terus modify show story data ini. Nah, ini kan master story-nya story 9 ya. Dari story 1 sampai story 8 udah ke story 9. Nah, sekarang kita tambah si story 10 ini, kita acu ke story 9 juga. Loh Mas, kenapa nggak pakai all story aja kalau gitu sekalian? Ya nggak bisa, kita masih punya elevasi tangga di sini ya. Nanti kalau kita all story, ya tangganya keikut. Padahal tangga kita tidak modelkan atau tidak asumsikan sebagai diafragma. Jadi story 10 aja kita acu ke story 9. Kalau udah diklik OK, klik OK lagi. Nah, di salah satu story ini kita bisa pilih ya, misal pakai ini, select, atau kita blok aja semua. Kita blok aja semua. Nah, nanti kan keblok semua tuh strukturnya, karena similar story ya. Bagian ini kan udah tentang similar story. Kalau belum, ini di escape dulu. Ini dipilih dulu similar story, baru kita blok semua. Gitu ya. Nah, terus kita di select. Kita pilih select, terus pilih di select, pilih yang object type. Kita pilih column. Kita nggak mau select column karena kita mau assign bagian horizontal dari bangunan kita untuk di-assign diafragma. Jadi bagian kolom ini kita klik deselect. Itu kalau udah kita close. Ini bagian-bagian kolomnya kan udah nggak keselect ya. Nah, tinggal join di lantainya, per lantai. Kalau udah, kita klik assign, pilih yang shell, terus pilih yang diafragma ini. Nah, ini di sini udah disediakan D1 defaultnya langsung. Sebelum kita apply, kita modify dulu, kita cek dulu. Ini kita modify, kita atur sebagai semi rigid ya. Nah, itu kenapa? Karena ada di peraturan sebenarnya. Kita coba cari ya. Oke, nah ini dia. Kenapa tadi kita pilih semi rigid bukan rigid? Rigid ini kaku artinya ya. Berarti ini kaku, ini semi kaku gitu ya. Nah, karena di peraturan kita itu sebenarnya boleh dimodelkan sebagai kaku atau rigid, itu boleh. Tapi ada keterangan bahwa untuk struktur tanpa ketidakberaturan horizontal. Nah, sedangkan catatan untuk struktur kita itu kita belum tahu ada ketidakberaturan atau enggak. Ya kan, karena kita belum cek ya, belum sampai sana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, secara visual itu sudah terlihat bahwa struktur kita ini itu tidak beraturan. Nah, ini ada belokan di sini ya, ada sudut dalam di sini, ada bukaan. Ya, jadi udah terlihat bahwa kemungkinan walaupun nanti bisa jadi nggak ada. Nah, kalau nggak ada nanti gimana Mas? Ya tinggal kita ubah ya ke rigid nanti lagi. Nah, tapi karena kemungkinan ada ketidakberaturan, maka kita nggak bisa pakai pasal ini. Ya, kalau gitu kita pakai pasal yang mana? Ya ini aja. Analisis struktur harus secara eksplisit menyatakan perhitungan kekakuan diafragma, yaitu asumsi pemodelan semi kaku. Ya udah, kita pakai semi kaku berarti sementara dulu. Kita klik, terus kita oke lagi, baru kita apply. Nah, kalau udah nanti tandanya udah berhasil tuh kelihatan di sini ya, center of mass-nya. Nah, buat memastikan lagi di bagian 3D, teman-teman bisa klik window yang bagian 3D, terus pilih yang ini, set display option, pilih yang diafragma extend ini, dicentang. Nah, nanti kelihatan tuh diafragma tiap lantainya. Pastikan itu tiap lantai. Nah, terus cara ceknya gimana? Ini diafragmanya assign-nya udah benar. Kita cek di sini ya. Kita pilih analyze, terus cek model. Ini kita select all aja. Terus kita oke. Nah, ini sudah kita cek ya. Ternyata memang assign diafragmanya tidak ada masalah. Jadi nggak ada warning atau error. Oke, assign diafragma udah selesai. Kita bisa run. Pertama kita sebelum run ya, ini karena nanti langsung run, kita analyze dulu, set load cache to run. Nah, ini kita run yang modal aja. Kita klik run do not run all dulu, terus kita run yang modal aja. Kenapa? Karena kita cuma mau tahu periodnya supaya nggak terlalu lama runnya ya. Terus kita pilih sebentar. Oh, ini udah 3D ya, oke. Nah, kita pilih tadi yang modelnya, terus kita klik run now.
Oke, runningnya sudah selesai. Nah, kita bisa lihat periodnya itu di sini, di tables, terus analysis results, pilih structure output, pilih model information. Nah, bisa yang model periods and frequencies, tapi kita ambil yang di model participation mass ratio aja ya, supaya sekalian ngelihat bentuk deformasinya. Ya, kita klik show table, klik kanan show table. Nah, di sini kelihatan nih. Periodnya untuk mode 1 itu 2,476 ya. 2,476. Tapi arah mana ini? Arah X apa arah Y? Karena kita tadi kan diminta di Excel kita itu T komputer, arah X dan arah Y. Nah, punya kita nih arah mana? Arah Y atau arah X nih yang pertama. Kita lihat dari displacement-nya nih. Nah, untuk yang mode pertama atau ragam pertama, ini displacement-nya dominan ada di arah UY ya, UY. Berarti ini arah Y yang 2,476 ini. Nah, sedangkan di mode kedua itu baru terjadi dominan di arah X. Nah, mode ketiga itu arah X kecil, arah Y kecil, terus di mana? Oh, ternyata di mode ketiga itu terjadi rotasi. Di sini, RZ, rotasi arah Z, 0,745. 74,5% berarti partisipasi. Berarti kita cuma lihat mode 1 sama mode 2, ya, karena yang dicari itu translasi ya. Nah, ini kurang tadi informasinya, mohon maaf. Yang dicari itu translasi. Jadi kalau ternyata mode 2-nya itu UX sama UY-nya kecil, ternyata RZ-nya yang besar, ya jangan dipakai. Yang dipakai adalah yang translasi. Berarti yang UX atau UY-nya yang dominan. Nah, bebas, boleh UX dulu yang dominan, boleh UY dulu yang dominan, bebas. Bebas. Kayak gini kasusnya UY dulu yang dominan, berarti kita ambil period 2,476 ini sebagai period arah Y. Ya, besar sekali ya. Nah, terus kita lihat yang arah X 2,414. Yang arah rotasi nggak perlu kita pertimbangkan di penentuan ini. 414 ya tadi ya. Oke. Kalau sudah, nah dari ketiga periode ini ada periode TA, Tmax atau CUTA sama T-computed yang dari analisis. Yang mana yang dipakai untuk analisis ILF ya. Jadi catatan ini masih untuk analisis ILF, static equivalent. Yang mana yang dipakai? Nah, kita walaupun di Excel sudah dihitung langsung ya, yang dipakai ternyata yang dari CUTA ya, 1,805, tapi kita pahamin sama-sama konsepnya. Oke, ini dia. Nah, untuk penentuan periode struktur, kita tadi ada kasus kebetulan yang T komputernya itu ada di atas CUTA ya, berarti kasus kedua. Nah, gimana kalau kasus-kasus lain? Nah, di sini kita coba pahamin sama-sama ya. Nah, kalau misalkan ternyata kita punya yang hijau ini TA ya, sebagai batasan bawahnya, CUTA atau Tmax tadi ya, biasa disebut CUTA. Itu sebagai batas atasnya, dan ternyata T komputer kita, hasil analisis komputer ada di sebelah kiri, atau di bawah, atau lebih kecil dari TA-nya, periode pendekatannya. Maka yang dipakai untuk analisis ILF, analisis static equivalent adalah yang TA. Karena dia kurang dari, karena kan di batas bawah ya. Berarti kita pakai yang batas bawahnya, yaitu TA-nya. Kemudian kalau kasus kedua, seperti kasus kita tadi, kalau ternyata T komputer itu ada di sebelah kanan CUTA atau lebih besar dari CUTA, maka yang kita pakai untuk analisis adalah yang CUTA-nya, batas atasnya. Nah, untuk kasus ketiga, TA-nya ini sebelah kiri, CUTA sebelah kanan. Nah, T komputernya ada di tengah-tengah. Ya udah kita pakai yang di tengah-tengah karena sudah masuk dalam range. Gitu kira-kira. Nah, kita kembali lagi ke sini. Berarti baik arah X maupun arah Y kita sama-sama pakai 1,805 ya dari hasil perhitungan CUTA. Nah, memang periode pendekatan ini bisa beda dengan periode hasil komputasi karena ini namanya ya lagi-lagi pendekatan ya, kita tidak bisa berlaku untuk semua konfigurasi struktur. Nah, kita terima saja dulu ini untuk penentuan periodenya. Nah, videonya sampai ini dulu untuk penentuan periode. Video selanjutnya nanti kita bahas tentang analisis lateral equivalent atau equivalent lateral force ya, ILF. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.